Sehingga ketika ditanya Allah itu kuasa, pertanyaannya apa yang dikuasai oleh Allah. Jadi yang dibisai oleh Allah tuh ngadain seluruh barang mungkin dan meniadakannya. Jadi Allah itu mampu mengadakan barang mungkin dan mampu pula meniadakan. Bicara barang mungkin yang dikerjakan oleh kudrat ini, mungkin itu ada 4. Jadi barang mungkin itu jumlahnya ada 4. Yang pertama namanya mungkin ada sesudah tidak ada. Yang pertama namanya mungkin ada sesudah tidak ada. Jadi mula-mula tidak ada, kemudian ada. Ini diadakan oleh Allah dengan sifat qudrat. Contohnya kita. Kita ini mula-mula tidak, sekarang ini dari tidak ada menuju ada tuh yang ngadain adalah Allah. Itu namanya kita ini barang mungkin namanya. Yang kedua mungkin tidak ada sesudah ada, kebalikannya. Jadi yang kedua mungkin tidak ada sesudah ada. Jadi mula-mula ada kemudian tidak ada. Itu juga dari ada menuju tidak ada tuh yang ngilangin adalah Allah. Contohnya kakek buyut kita. Dulu kakek buyut kita ini ada, sekarang enggak ada. Tuh dari ada menuju tidak ada, itu yang meniadakan adalah Allah dengan sifat qudrat. Ini qudrat kerjaannya. Kemudian mungkin yang bakalan ada. Barang mungkin yang bakalan ada. Jadi sekarang ini enggak ada, tapi pasti bakal ada. Contohnya seperti kiamat. Kiamat tuh akhirat. Akhirat itu barang mungkin. Sekarang belum ada, tapi nanti ada. Namanya kiamat. Mau contoh kita kalau orang belum punya anak, contohnya anak yang belum ada tuh nanti kalau ada disebut mungkin yang bakalan ada. Kemudian yang keempat adalah mungkin yang dipastikan tidak ada. Mungkin yang dipastikan tidak ada, tapi mungkin, tapi pasti tidak ada. Contohnya mana? Contohnya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah sesudah Nabi Muhammad ini Allah utus Nabi lain?
kita jawab. Kalau ditanya adakah, tidak ada. Kalau ditanya mungkin tidak, jawabannya mungkin yang pasti Tidak ada. tidak bakalan ada. Sebab Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Begitu. Seperti mana contoh mungkin yang dipastikan tidak ada? Contohnya kita kalau tidak dilahirin oleh ibu bapak kita. Jadi kalau kita ini tidak dilahirin oleh ibu bapak kita, kita ini kategorinya barang mungkin yang dipastikan tidak ada. Tapi karena kita sekarang ada, namanya mungkin yang tadinya tidak ada kemudian ada. Jadi pergeseran manusia dari mulai pertama disebut alam arwah, itu pergeseran manusia. Pertamanya disebut alam. Kita ini ngelewati 5 alam. Nggak ada, maka jari tangan kita berapa? 5. Itu ciri 5 ini 5 alam. Ciri kita ini perjalanan 5 alam. Sekarang ini adanya di jari tengah kita nih, posisinya. Jadi pertamanya jempol ini disebut alam arwah. Jempol kita ini ciri alam arwah atau alam ruh. Telunjuk ini namanya disebut alam butun, alam rahim. Alam rahim. Jari tengah ini namanya alam dunia. Jari tengah. Jari manis ini namanya disebut alam barzakh atau alam kubur. Jari kelingking ini namanya disebut alam akhirat. Ada 5. Keempatnya namanya alam barzakh. Kelimanya alam akhirat. Alam arwah tuh begini. Jadi dulu kita ini pernah ada di alam ruh. Namanya alam ruh. Jadi yang di alam ruhnya ketemu, itu di dunianya ketemu. Kalau di alam ruhnya enggak ketemu, di dunianya enggak ketemu. Begitu. Kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu kesatuan yang menyatu. Jadi kalau ada orang gedek mulu sama kita kerjaannya, emang di alam ruhnya juga begitu. Jadi makanya kita enggak boleh kalau dipikirin bakalan sakit. Karena kalau dipikirin tidak ngerti namanya kita. Jadi ada minyak kayak sama emang minyak sama air ini di alam ruhnya tidak ketemu, tidak menyatu. Maka nanti di alam dunianya tidak. Jadi semuanya sudah ada gambarannya. Film tuh begitu. Manusia dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Jadi kita ini pernah ada di rahim ibu kita. Ini kategorinya namanya masa lalu. Namanya masa. Jadi alam roh dan alam rahim ini masa lalu kita. Bahwa kita pernah ada di alam rahim, pernah ada di alam roh kita. Kemudian ada masa mendatang kita 2, yaitu alam barzakh, alam kubur.
kedua alam akhirat. Ini bakal kita lalui, bakal. Alam barzakh itu alam kubur. Alam kubur. Kita bakal masuk kubur. Enggak ada teman, enggak ada anak, enggak ada teman, enggak ada di alam kubur tuh. Jadi enak atau tidak cuman dua adanya, raudhah min riyadil jannah, hufrah min hufarin nar. Ada penjara neraka, ada taman surga. Ini nih yang kudu dipikirin di otak kita. Kita ini nanti kuburannya jadi taman surga, apa jadi penjara neraka. Begitu. Ini yang harus banyak di otak. Corona buat yang kayak begini. Enggak nguntungin. Yang nguntungin kita tuh perkara akhirat, supaya kita ibadah, namanya disebut alam atau masa mendatang. Belum nanti di akhirat, matahari itu tingginya semeter doang di atas kepala kita. Panas nggak kira-kira? Yang kayak gini aja tingginya kayak begini masih pakai kipas masih panas. Yang enggak nyentuh. Buminya bukan dari tanah, dari perak. Aspal aja apalagi mantul. Itu dipikirinnya sekarang. Mumpung ada di alam, maka disebut alam dunia itu masa kini. Jadi masa itu cuma tiga. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan, masa mendatang. Itu masa depan itu mikirinnya sekarang. Jadi urusan kita surga apa neraka itu urusan kita. Urusan kita. Urusan kubur kita menjadi taman surga atau menjadi kubangan atau penjara neraka itu urusan kita selama di alam dunia. Maka di alam dunia ini disebut alam cocok tanam. Panennya nanti di akhirat, nanamnya sekarang, ibadahnya sekarang. Ini kayak kita ngaji capek, ngaji itu capek, begitu ngaji. Maka lihat aja saking capeknya. Kadang ada ibu-ibu guru baru 5 menit, matanya udah ngantuk. Saking apanya? Iya capek. Ngaji itu capek. Jadi capek-capeknya sekarang, nanti bakal senang di alam begitu. Jangan senang-senangnya sekarang, nanti capeknya nanti lagi. Maka haruslah kita selama ada di alam masa kini atau disebut alam dunia, maka kita kudu beribadah. Beribadah. Kudrat Allah nih mampu ngasih kita rezeki. Jadi yang kalau rezeki yang mikirin jangan kita, tapi iya. Kalau urusan surga neraka yang mikirin kita. Di kuburnya enak tidak enak yang mikirin. Jadi hendaknya kita mikirin tugas kita, jangan mikirin tugas Allah. Semua makhluknya dikasih rezeki sama Allah.
dan tidak bakalan ketukar. Ndak ada orang makan rezeki orang lain, ndak ada. Jadi Allah itu sifatnya kudrat. Kudrat itu kuasa. Kalau urusan rezeki, kudrat itu namanya maha menakar. Maha. Jadi jangan takut rezeki kita ketukar. Karena Allah maha menakar. Udah ada yang nakar, udah. Jangan takut. Nggak ada orang mau beli belanjaan kita, udah milih-milih kagak jadi. Itu maknanya bukan rezeki kita. Ada orang milih-milih nawar-nawar dengan tawaran yang merugikan kita. Itu namanya umpama modal 10.000, kita jual berapa? 15.000, dia nawar 5.000. Namanya ini bukan pasar kita. Nanti ya pasar kita ada. Jadi jangan takut. Lihat di Tanah Abang tiap lantai jualannya baju. Tapi Allah enggak ketukar. Jadi yang dikasih yang di depan aja, belakang enggak. Belakang dibagi juga sama Allah. Karena Allah mau maha menakar. Jadi kita nggak usah mikirin dagangan orang lain, capek. Tuh ngapa orang tuh ya belinya ke belakang melulu? Kayaknya dia pakai jimat-jimat. Begitu kata kita, pakai jimat-jimat kayaknya. Hokian yang di belakang. Jadi gua pindah aja, kita beli lagi toko yang belakang. Jadi dia pindah ke depan, yang belanja di depan ke belakang. Jadi jangan mikirin orang. Selama kita dagang, yakin ada yang beli. Kayak ibu kita nih, usahanya catering. Pasang di otak kita, selama manusia punya dubur, catering kita laku. Begitu pasang di otaknya begitu. Selama orang punya dubur, berarti kalau punya dubur dia akan beli. Jangan takut. Jangan takut. Itu orang bisnis begitu. Jangan takut. Coba lihat itu orang di medsos, orang jualan baju, ada yang beli. Kata dia, payah zaman sekarang, payah ngeredit baju lagi. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Ada bang. Begitu, coba. Jadi nggak usah takut. Ada rezekinya ada. Dan enggak bakalan ketukar. Supaya kita ini tenang, maka Tuhan kasih mata kita dua. Jangan melihat yang enggak ada, stres. Jangan melihat yang kurang, stres. Lihat yang masih ada, syukuri itu. Begitu. Kira-kira ibu nih, Allah kasih duit 2 miliar. Kayaknya nggak mau, katanya minta rezekinya apa? Dikasih duit 2 miliar, 2 miliar, tapi tinggalnya di Grogol. Emang apa? Berarti
akal tuh mah nih syukuri dulu, jangan buat ngeluh. Iya, jangan ngeluh. Payah nih dagangan ini gara-gara corona. Padahal sebelum corona itu ngeluh juga waktu itu. Jadi corona disalahin, kasihan saya corona. Ntar ngambek kan hilang dia. Jadi jangan. Jadi ngeluh itu jangan. Kalau ngeluh jangan siang. Kalau malam, jam yang paling cakep buat ngeluh tuh jam 3 sampai jam 4. Tidak lebih dari jam itu. Jam 3 sampai jam 4 itu namanya jam ngeluh. Ngeluh itu jam 3 sampai jam 4 waktunya ngeluh. Gimana ngeluhnya? Ngeluh itu bahasa Arabnya sholat hajat. Sholat hajat, baca 2 rakaat, jangan banyak-banyak, 2 rakaat. Baca surat apa? Wadduha 7 kali rakaat 1-nya, rakaat 2-nya alam nasrah 7 kali. Namanya surat ngeluh. Wa wajadaka dolan wa wajadaka akhiran. Allah dapati engkau tak punya, asal ngeluh fa'alna, Allah kasih rizki berlimpah. Begitu. Iya, suratnya itu aja. Suratnya apa? Wadduha ama alam. Bacanya berapa? 7 kali wadduhanya. Alam nasrohnya. Waduh, saya ndak hafal surat ini. Wis surat langganan aja. Kuliah hafal nggak? Iya, surat langganan. Kuliah 7 Qul ya yang hafal aja. Langganan. Jangan dibikin susah-susah. Begitu. Surat lang gitu. Kalau waktu Anda hafal mah amalan nasrah. Kuliah surat lang hafal enggak? Iya, langganan apa? Namanya juga langganan. Habis itu salam, habis salam takbir, habis salam takbir. Ini cara mintanya diajarin. Habis salam takbir. Begini, ya, gimana ya? Saya contohin. Jadi saya nanti baca. Ini kan habis salam gitu. Ayo, ini kan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduknya tasawuf awal lagi, balik duduk. Ya, duduk begini ya. Takbir Allah. Itu artinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Begitu dia. Allah. Jadi Allah. Artinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Jadi Allah Akbar. Akbar sujud. Pas sujud nanti lagi Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sujud. Kalau enggak begitu bukan sujud. Kalau enggak begitu, ya nanti jaga sabar. Jadi begitu tuh.
Jadi habis salam kita takbir. Sambil niat, aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Habis takbir sujud baca tasbih langganan aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 sambil tangannya begini aja nih, tangannya gitu begitu ya, tangannya jadi 11 kali. Habis itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 11 kali. 11. Habis itu baca sholawat 11 kali. Dan yang bisa aja lah. Sholawatnya ibu yang bisa aja, yang hafal mana? Tak usah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca Allahumma salli ala Muhammad. Yang pendek. Mau sholat nari ya nggak apa-apa. Lama, iya kan lama bagus. Yang penting sholawat sebelum. Habis itu ngomong di hati, itu namanya cara ngeluh. Habis itu ngomong di hati, ya Allah nih corona ndak jelas katanya, ya Allah warung saya ya Allah biar laris, tapi di hati jangan di mulut. Kalau di mulut batal. Iya, kalau di mulut dalam hati, mulutnya diam aja, ngeluhnya dia ngeluh. Apa aja ibu mau ngeluh, apa aja. Ya Allah ini ya bukan corona ya, di hatinya bukan corona yang bikin pusing saya, cicilan ya. Cicilan kayaknya kata kencang ini kayaknya cicilan ya Allah, cicilan itu kasih jalannya ya Allah, kasih jalannya ya Allah, kasih ya Allah. Abang nggak ngerti corona apa ya, tapi kantor suruh ngertiin ya Allah, kasih rezeki ya Allah. Apanya? Tapi di hati, jangan di mulut. Kalau di mulut batal, di hati terus apa aja diomongin terus aja. Minta apa ibu minta aja, di hati itu begitu. Di hati ngomong sambil sujud, ibu mau nangis matanya nangis ya. Itu begitu namanya cara nelfon. Namanya begitu, nelfon tuh begitu. Jadi kakinya dilipat, jidatnya tempel. Itu namanya fitting, dicolokin apa? Cepat begitu. Telepon terus tangis ya Allah. Ibu udah selesai kayaknya, saya sudah ini ngeluhnya. Baru duduk Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir, langsung tutup salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu paling cakep gitu. Jadi mintanya lagi ibadah. Kalau udah jam 3 tuh malaikat nyampein. Rasulullah sampai dalam hadis sahih, Allah tuh kalau ada jam 3, ada nggak hambaku yang minta, ku beri, minta apa saja. Jam 3 sampai jam 4 itu jamnya. Ini jam paling nikmat dan paling pulas.
Itu paling cepat kalau orang mau ngeluh sama Allah. Caranya, cara ngeluh tuh begitu. Tapi jangan di mulut, jangan sambil ya Allah, cicilan ya Allah, batal sujud tadinya tuh, nggak ada gaya sujudnya. Gitu. Itu namanya sujud syukur tadi. Gitu. Maknanya itu masih pakai. Orang kaya sholat masih sholat. Ibu kalau cara begitu. Makanya orang sholat nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong ini, ngomong itu. Begitu. Makanya di hati. Kalau di hati nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di hati. Ya. Terus saja. Dan itu bagus. Bagus. Paling cepat. Jadi nelpon Allah mandau usah jauh-jauh lewat sejadah. Begitu paling cepat caranya di sejadah. Ini ngaji kudrat. Allah tuh kuasa. Kuasa. Bagaimana implementasi kita di dalam keyakinan kita Allah ini kuasa. Jadi dunia ini yang kita sekarang ini berada, bisa saja dalam keadaan hidup di dunia ini kita orang mengalami kesulitan. Bisa saja kita orang mengalami kesulitan. Ya namanya juga dunia. Bagaimana supaya kita tenang dalam hidup? Orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak larut di dalam kesedihan. Itu orang bahagia. Orang bahagia itu orang yang tidak larut dalam kesedihan. Caranya memanfaatkan keadaan. Jadi caranya memanfaatkan keadaan, bukan terus-menerus berkeluh kesah kepada makhluk. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai memanfaatkan keadaan, tidak larut dalam kesedihan, terus berkeluh kesah sama makhluk. Tidak bahagia. Makanya Nabi bilang, kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa kebahagiaan kagak bakalan masuk rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Yang di rumah ada anjingnya pastikan tidak bahagia. Ibu-ibu ini rumahnya ada anjingnya enggak? Ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia. Ada anjingnya nih. Jadi orang yang di rumahnya ada anjingnya tidak bakalan bahagia. Apa itu anjing? Dikasih makan dikit melet-melet, dikasih makan banyak melet-melet. Emang itu sifatnya anjing. Dikit banyak. Ada orang dikasih untung gede ngeluh, untung dikit ngeluh.
Ada nggak yang ngeluh? Tadi katanya nggak janji. Ada nggak yang ngeluh? Ada. Wah, nggak bahagia. Nggak bahagia. Nggak bahagia. Malaikat pembawa bahagia itu nggak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjingannya. Iya, enggak bakalan bahagia. Kalau mau ngeluh jampi sama Allah aja. Allah mah demen dikeluhin. Ngeluh sama Allah tuh munajat bahasa Arabnya. Munajat, berkomunikasi dengan Allah. Gila. Begitu. Orang yang tukang ngeluh itu pastikan hidupnya tidak bahagia, sebab dia selalu memandang yang lebih dari dia, selalu melihatnya ke atas. Kalau orang melihat ke atas, kesandung. Bukan salah batu, salah Anda lihatnya ke atas. Jangan sampai batu sialan doang. Kagak, dari dulu di situ. Lu nya aja meleng. Begitu. Orang yang ngeluh itu enggak bakalan bahagia. Penyebab ngeluh memandangnya ke atas, sehingga menganggap dirinya orang tersusah sedunia. Gitu, termiskin, kayak dia doang yang miskin. Begitu, nganggap dia susah. Yang ngomong ya corona, nggak usah diomongin, yang lain juga tahu corona. Berita udah kemana-mana 24 jam, nggak usah diomongin. Nggak usah. Jadi Jadi ngeluh itu memandangnya ke atas, jangan. Kalau memandang ke bawah, kita nggak punya kaki, nggak punya sepatu. Alhamdulillah masih jari kaki kita 10. Jadi masih kan begitu. Kita dagang menurun, alhamdulillah kita masih kasih sehat, akal ada, semuanya baik-baik. Begitu. Jadi begitu. Repot kita kalau terus mengeluh. Namanya memandang yang tidak ada. Pandang yang ada, syukuri yang ada, nanti yang tidak ada bakal diadain oleh Allah yang bersifat qadar. Begitu. Orang yang memahami sifat qudrat, bahwa Allah kuasa, dia tidak mau mengeluh, tidak mau kepada makhluk, rugi, berkeluh kesah, bahkan menurunkan iman, ujungnya turun imun. Kalau ngeluh tergenjot dia punya jantung, kerjanya dengan mengeluh. Maka orang yang bertauhid, yang yakin Tuhannya Maha Kuasa, dirinya makhluk lemah yang tidak punya daya dan upaya, tapi Tuhannya punya daya, punya upaya. Sifatnya qudrat, hidupnya tenang. Walaupun miskin, tapi tidak merasa susah. Tidak merasa susah. Tidak. Jadi enak hidupnya. Maka inilah dalam bahasa Arab qanaah. Namanya qanaah. Qanaah itu
itu merasa puas atas apa yang telah diberi oleh Allah. Itu cara. Kalau orang ridho dengan apa yang diberi oleh Allah, nanti Allah tambah lagi yang belum diberi. Kalau ridho. Kalau kita ngeluh segitu-gitu aja, tambah stres. Maka haruslah kita itu qanaah. Kalau kita tidak berpunya. Kalau kita itu berpunya, namanya zuhud. Jangan dibalik-balik. Kalau yang berpunya miliki sifat zuhud, itu dunianya enggak ditaruh di hati. Namanya zuhud. Punya segalanya tapi tidak ditaruh di hati. Hatinya buat Allah. Dunia itu kayak air laut, hati itu kayak kapal laut. Asal air laut kagak masuk di kapal laut, mau airnya sebanyak apa aja kapal gak oleh. Mau kayanya sekaya Nabi Sulaiman alaihi salam, maka kalau dunianya nggak ditaruh di hati, namanya zuhud. Namanya zuhud. Tapi walaupun punyanya sendal lili butut, tahu sendal lili enggak? Oh ya, zaman dulu. Tahu, berarti orang dulu kalau tahu kan. Jadi punyanya sendal lili doang, punyanya sendal. Pas ngaji lagi duduk, hilang nggak ya sendal gue? Hilang nggak? Itu namanya dunianya ditaruh. Iya, ini namanya tidak zuhud, namanya hubbud, karena ditaruh dia. Jadi hubbud dunia itu sifat hati. Walaupun kita itu punya sendal lili doang, kalau itu disimpan di hati, namanya hubbud. Walaupun hartanya banyak, kalau tidak ditaruh di hati, namanya zuhud. Kalau tidak punya apa-apa, namanya miskin. Kalau zuhud itu punya harta tapi bukan jadi yang dibanggakan Allah. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi tidak asik dengan zuhud itu begitu. Biasa. Begitu. Ini nih, kalau kita orang gak berpunya, pasang di otak kita, miskin belum tentu hina di mata supaya kita tidak terpuruk dalam hidup. Begitu. Sama kok kita tinggal di Bintaro sama di Pondok Indah sama. Begitu. Yang di Pondok Indah itu tidurnya merem apa melek gitu. Kita yang di Bintaro sama merem-merem juga. Bias merem sama. Begitu. Jadi supaya hati itu muncul syukur sama Allah. Standar orang itu senang atau subur atau tidak udah dibilang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkatnya sebelum saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, standar orang tuh kaya, badannya sehat, daerahnya aman,
tiga masih makan. Ini orang namanya kaya raya, masih sehat, daerahnya aman, masih makan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizatid dunya bihadafiriha. Kata Nabi, siapa orang ngalamin hari aman daerahnya, sehat badannya, makan hari itu ada, itu orang di mata Allah kaya raya, tidak pantas mengeluh. Ibu dikasih duit 2 miliar, duitnya miliaran, tinggalnya di Palestina, mau nggak? Emang apa? Iya, nggak aman. Nggak mikirin duit, mikirinnya daerah kita aman nggak? Aman. Badan kita sehat nggak? Ibu punya duit miliaran, tinggalnya di ICU RSPP, mau nggak? Nah, iya. Jadi kita orang daerah aman, badan sehat. Makan sehari berapa kali? Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Bakso itu? Belum. Itu semua orang susah. Kalau begitu kita orang ini kaya, kata Nabi. Udah makan harinya, jangan jauh-jauh. Ini yang jadi puyeng karena kejauhan mikir. Ada orang masih gadis, udah mikirin ini nanti nikah nanti ngontrak harus bayar, nanti punya anak, kalau mau susunya SGM, kalau Nutrilon bagaimana, nanti sekolah TK, kalau dia mau TK, kalau yang mahal bagaimana, yang kayak begini bakal nikah nggak? Jadi jangan jauh-jauh. Itu bahasa Arabnya tulul aman, panjang angan, enggak nguntungin. Jalanin aja hari demi hari, pasang di hati yang orang punya suatu saat kita, karena kita punya Tuhan bersifat itu tanam biar bahagia hidup kita. Jangan stres, jangan pacu diri kita untuk banyak mengeluh karena Allah Maha Kuasa. Ngeluh amal. Jadi jangan bingung-bingung. Ibu dagang saja. Jangan takut. Ada yang beli. Promosi. Kalau ibu jualan online, posting. Closing tidak closing, urusan yang punya sifat kudrat. Posting aja, dimasukin di grup lagi, alhamdulillah. Kalau orang jualan online begitu kudu bisa dimasukin lagi, jangan. Alhamdulillah, posting aja. Nggak enak, ya nggak bakal untung kayak begini, nggak enak. Orang dagang mau begitu, nggak ada nggak enak. Dagang, gue dagang ini minimal doa dari orang yang lihat, moga lakukan, amin. Enak. Begitu kalau ibu dagang aja, dongeng di majelis belum ngaji, gue dagang ini nih, jadikan beli dari teman kan enak. Begitu itu harus.
Jangan diem aja. Si anu tuh nggak beli sama gue. Ya mana tahu dia pikiran gua kagak. Kan begitu ya. Jadi kita jangan begitu. Promosi silah. Maka kalau orang jual online itu kayak begitu. Harus pintar begitu. Jadi itulah orang. Kalau kita jualannya biasa keliling, jangan takut mau beli enggak. Begitulah kita orang. Namanya disebut syariat. Biarin hakikat urusan yang punya sifat kudrat. Masa iya kita nggak bisa makan? Begitu. Udah diterangin jangan sampai kalah sama ayam anaknya 8. Banyak apa dikit? Banyak. Mana lakinya si boy kagak jelas, ngurusin juga kagak tuh si boy, nyari babon ayam begitu. Malah harus gedein bocah-bocah kecil-kecil 8. Bagaimana ini gedein bocah? Usaha orang punya, kontrakan orang ada, ijazah nggak punya, kantor tempat gawe nggak ada, tapi yakin kata ayam Tuhan saya mau sifatnya bisa gedein anak. Masa kita ada tangan, ada kaki, akal ada, bingung, imannya kalah sama ayam tuh pelajaran. Lihat ayam usaha cakar-cakar itu namanya usaha. Habis cakar-cakar kore dapat cacing, dia ingat anak dimakan enggak, dikasih siapa? Anak. Itu banyak ibu-ibu tuh kalau wacana tasnya kosong, masuk ke tas, ingat siapa? Kayu apa? Kayak apa? Kalau pol masuk tas, tadinya dibiarin tasnya enteng kok jadi berat, jalannya miring. Ya Allah puas, jangan bingung. Motivasi ibu lakinya. Maka saya sering bilang sebagai penutup kajian kudrat hari ini, contoh yang namanya babi. Ini sebagai contoh babi itu cakep, bener kan? Lakinya ngeluin, dirinya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang, tangannya lakinya kayaknya pernah kayak gitu. Iya, ada ceritanya begitu. Ceritanya. Jadi maksud saya bukan jadi babi ngepet, kerjasama yang baik. Itu namanya sisi positif. Lakinya ngeluyur nyari gojek, nyari duit, kitanya jagain rati baca, sholawat baca. Begitu. Jangan diomelin, lu mah bang, laki geblek payah sama orang geblek bang. Ada nggak yang begitu tuh? Yang mana orangnya? Jangan motivasi, support dari istri itu membuat lakinya nyari rezekinya begitu. Aduh, gojek hari ini gak dapat, tenang bang, rezeki Allah mau puasa, mungkin besok rezeki kita jadi begitu. Lu mau bang, payah banget dah, geblek jadi laki mau bang, geblek beneran gitu. Jangan begitu, jangan.
pantang kita orang-orang majelis enggak boleh doain yang baik-baik. Harus beda antara kita belum ngaji dan kita sudah harus yang lebih enak. Aduh, hari ini belum dapat gojeknya, kayaknya saya kurang kencang ini Bang baca ratib. Baik, nanti saya kencangin lagi 1000 tahlilnya. Oh, itu namanya kerjasama yang baik. Kayak begitu, gitu. Biar jangan pegang, jangan pegang. Jadi singkatnya, kita hendak boleh pesimis, apatis, sebab Tuhan kita bersifat kudrat. Hendaklah kita optimis, rezeki kita masih banyak ke depan, masih berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Segini aja.